Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Oke, kedengeran, Mbak. Yuk. Caranya kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil Suaranya agak alamin. kecil. Oh ya, oke. Halo, halo. Halo? Ya, oke. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Wakil Presiden Formid, Mas Fakih. Lalu yang kami hormati seluruh pembicara pada malam hari ini, yaitu Ibu Mita Restinia, lalu dan Pak Sony Sunarso Sulistiawan, serta yang kami hormati para peserta webinar Formid Starting Your Life in Taiwan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu secara virtual dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini. Lalu sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selamat datang dalam webinar Formid dengan tema Starting Your Life in Taiwan. Perkenalkan, saya Tamidah Fatmala Zulfa selaku pemandu acara pada hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, lalu sambutan, lalu pemaparan materi dan tanya jawab, lalu diakhiri dengan foto dan penutup. Langsung saja kita buka webinar hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Presiden Formid, yaitu Mas Muhammad Fakih. Kepada Mas Fakih kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Hamida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara eh, apa ini berarti webinar persiapan kedatangan Starting Your Life in Taiwan. Jadi eh, mudah-mudahan eh, ya mungkin acara ini menjadi bisa kita ambil ilmunya, manfaat dan keberkahannya. Dan ya kata Pak Tony ini lebih ke sesi diskusi gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih banyak yang berdiskusi karena emang sebenarnya temanya lebih ke persiapan bagaimana untuk datang ke Taiwan gitu ya. Karena uh, seharusnya sih kayaknya teman-teman sini sudah diterima ya. Jadi mungkin atau mungkin kalau yang belum terima mungkin persiapan buat periode selanjutnya juga nggak apa-apa sih untuk ikut ya. Jadi ya selamat untuk yang sudah keterima di kampus di Taiwan. Ya insya Allah kita siap untuk menyambut teman-teman sekalian. Uh,
dan ya, ya mungkin gitu aja sih. Jadi eh, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin sesi diskusi kali ini. Ada eh, narasumber yang sangat berpengalaman eh, kuliah di Taiwan, bagaimana kehidupannya, termasuk eh, persiapan visa, mencari tempat tinggal, pendidikan anak, dan lain-lainnya gitu ya. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh dengan narasumber kita. Jadi terima kasih kepada para narasumber, Bu Mita Restingnya, Pak Sony Sunarso Sulistiawan, udah mau bersama sharing gitu ya. Oke, mungkin tanpa berpanjang kata, eh, semoga eh, ya bisa bermanfaat acara kali ini. Ya, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama, kita akan masuk ke materi yang akan dipimpin oleh moderator kita pada malam hari ini, yaitu Buniswatul Qanaah, PhD student dari Departemen Psikologi NCQU. Kepada Ibu Niswatul Qanaah, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tahmida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat ya, Barakallahu fikum untuk teman-teman yang sudah berhasil diterima di kampus di Taiwan. Semoga ini merupakan langkah awal yang baik ya bagi karir dan kehidupan teman-teman sekalian di Taiwan gitu, nggih. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mas ya, Mas Wakil Ketua Formid, Mas Fakih, sudah menyampaikan malam hari ini kita akan berdiskusi dan sharing terkait dengan persiapan segala bentuk eh, apa yang dibutuhkan sebelum keberangkatan di Taiwan dan juga bagaimana memulai kehidupan di Taiwan. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, saya Niswatul Konaah, bisa dipanggil Niswa. Di sini saya PhD student di Department of Psychology, National Cheng Kung University di kota Tainan, Taiwan. Dan malam hari ini kita sudah ditemani, dibersamai oleh pemateri yang berpengalaman ya, sudah melalang buana di Taiwan. Ada yang pertama Ibu Mita Restinia. Beliau ini adalah PhD student di College of Medicine National Cheng Kung University. Kebetulan satu kampus dengan saya ya, Bu Mita ini di kota Tainan, Taiwan. Oke. Insya Allah dan juga merupakan dosen di UIN Jakarta. Nggih. Oke. Assalamualaikum Bu Mita, Oh, bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam, Bu Niswa. Ya, Iya. terdengar jelas, Bu. Ya. Alhamdulillah sudah bergabung, nggih. Yang kedua, pemateri kita ada tidak kalah berpengalaman, Pak Sony Sunarso Sulistiawan. Beliau ini adalah PhD student di Biomedical Science, China Medical University, Kota Taichung, Taiwan. Assalamualaikum Pak Sony, bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Ya, Baik, suara saya juga terdengar ya? terdengar, Bisa, terdengar. Bisa. bisa Tapi terdengar. gambarnya masih belum. Iya. Iya, sudah Pak Sony, Alhamdulillah. Baik, insya Allah sudah bergabung semua nggih pemateri kita pada malam hari ini. Insya Allah akan dimulai dengan sharing terlebih dahulu dari pemateri kita masing-masing 15 menit ya, pemateri satu dan 2 bisa dimulai dari Ladies First, Bu Mita dulu. Monggo kepada Bu Mita kami persilahkan. Terlihat, Ibu, share screen-nya ini. Sudah.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator, Bu Niswa, dan kepada Formid, Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan atas mengangkat ide terkait dengan bagaimana starting life in Taiwan, karena memang pengalaman kita sebelumnya waktu saya berangkat dulu itu tidak ada forum-forum seperti ini. Jadi kita benar-benar kayak berjuang sendiri, mencari informasi sendiri, dan insya Allah harapannya dengan adanya webinar ini dapat membantu persiapan Bapak Ibu, teman-teman semua untuk memberikan sharing dan rasa tenang untuk persiapan-persiapan sebelum keberangkatan ke Taiwan. Dan sebelumnya saya juga ucapkan selamat bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang berhasil lulus untuk melanjutkan studi di Taiwan. Seperti yang telah diperkenalkan oleh moderator, saya Mita Restinia dari Department of Public Health, National Cheng Kung University. Di Indonesia, saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Jakarta, dan kebetulan saya di Taiwan membawa keluarga bersama suami dan 2 orang anak. Insya Allah selama kurang lebih 15 menit ke depan sebagai pengantar awal diskusi kita, ini adalah poin-poin yang mungkin akan saya coba sharing terkait dengan pengalaman saya mengurus hal-hal sebelum keberangkatan, apa yang dilakukan sampai di Taiwan, berapa living cost, atau bagaimana mengakses makanan halal selama di Taiwan. Baiklah, kita lanjut ke materi sebelum keberangkatan. Hal yang paling urgensi ya, yang cukup menyita waktu kita itu adalah pengurusan visa. Di Indonesia hanya 2 lokasi untuk pengurusan visa, yaitu yang pertama di Jakarta, Teto Jakarta, beralamat di Gedung Artagraha Sudirman. Kemudian yang kedua itu adalah di Teto Surabaya. Jadi Bapak Ibu yang berlokasi di Jakarta atau Surabaya mungkin bisa mengurus secara individu seperti yang saya lakukan pada waktu dulu ya sebelum keberangkatan ke Taiwan, atau bagi teman-teman yang tidak berlokasi di 2 tempat tersebut bisa melakukan pengurusan melalui agen. Jadi cukup banyak sih, banyak agen yang dapat membantu kita untuk pengurusan visa. Di sini mungkin terkait dengan pengurusan visa kita coba untuk syarat-syarat pengurusan visa tergantung visa apa yang Bapak Ibu mau urus gitu ya. Dan ini memang kita bisa langsung menuju ke website Teto, apakah itu Jakarta atau Surabaya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal lihat apa visa apa yang mau kita urus, dan karena kebetulan kita adalah visa yang akan menetap lama di Taiwan, jadi visa yang kita pilih itu adalah visa residen. Dan mungkin kita bisa lihat di sini itu adalah visa yang pertama itu misalnya contohnya visa sekolah, tinggal kita klik, kemudian di sini muncul beberapa persyaratan yang Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa lihat di sini, tinggal dilengkapin. Dan yang pertama terkait dengan formulir aplikasi, kita perlu melakukan pengisian secara online, tinggal diisi secara tahap demi tahap sehingga nanti bisa kita download formulir aplikasinya dan kita bubuhkan tanda tangan. Kemudian secara umum semua persyaratan itu kita sediakan fotokopinya dan juga dokumen asli ketika melakukan pengurusan visa. Yang menarik di sini yang kita lihat itu adalah kalau untuk mahasiswa, kita perlu LOA atau surat bukti diterima dari kampus. Biasanya kampus akan mengirimkan dokumen fisik langsung dari kampus ke Indonesia, sehingga kita perlu menunggu untuk bisa melakukan proses pengurusan visa. Kemudian untuk ijazah dan transkrip
memang untuk pengurusan visa kita nggak perlu legalisasi sebenarnya ya. Di sini disampaikan tidak memerlukan legalisir untuk ijazah dan transkrip. Tetapi pengalaman kami kalau saya di NCKU itu kampus minta kita memberikan ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir. Jadi mungkin perlu ditanyakan di kampus masing-masing, tapi saya rasa secara general kita perlu melegalisir ijazah dan transkrip nilai. Terakhir, jika rekan-rekan itu S3 mungkin cukup S2 saja. Kalau S2 cukup S1 saja, dan itu nggak perlu ditranslate ke bahasa Mandarin gitu ya. Cukup bahasa Inggris yang telah biasanya disiapkan di kampus. Kemudian tinggal kita langsung legalisir ke Kemenkumham. Setelah Kemenkumham bisa lanjut ke Kementerian Luar Negeri dan terakhir di TETO. Nah, pengalaman saya waktu itu saya tidak yang saya submit atau yang saya upload itu adalah dokumen yang sudah dilegalisir dari kampus. Jadi bukan dokumen asli yang perlu kita tempel-tempel stiker ya. Jadi Bapak Ibu yang apa bukti kita legalisasi misalnya di Kemenkumham atau di Kemenlu itu adalah nanti dia akan memberikan stiker yang kita tempel di dokumen ijazah dan transkrip kita. Kemudian untuk medical check up, ya, jadi di grup juga banyak pertanyaan terkait dengan medical check up. Jadi medical check up itu adalah TETO sendiri sudah menyiapkan formnya yang nanti juga ada di website, tinggal kita download. Nah itu sudah dalam berbahasa Inggris. Jadi untuk medical check up tidak perlu ditranslate ke bahasa Mandarin, cukup legalisir notaris, nanti kita bisa langsung bawa ke TETO. Nah untuk rumah sakit atau fasilitas kesehatannya rata-rata untuk rumah sakit besar bisa kita melakukan medical check up di sana, atau nanti ada ini list-list daftar rujukan kliniknya. Jika di wilayah Bapak Ibu ada lokasi fasilitas kesehatannya, mungkin akan lebih baik kita langsung ke tempat lokasi yang sudah ada di daftar ini, karena biasanya mereka sudah paham apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan sudah familiar dengan formulir yang diberikan. Kemudian ya rekening tabungan 6 bulan terakhir. Nah ini saya rasa Bapak Ibu udah paham semua ya, minimal itu rata-ratanya adalah 4.000 US dollar. Kemudian bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris, dan ya harganya yang terbaru itu sekarang ada 990.000. Kemudian untuk visa yang membawa pasangan, persyaratan yang dibutuhkan hampir cukup sama. Yang perlu ditambahkan itu adalah di sini itu kalau untuk surat keterangan kerja ini tidak terlalu mandatori ya Bapak Ibu, kalau tidak ada juga nggak apa-apa, karena biasanya pasangan itu akan depend kepada mahasiswa yang keterima di kampus ya. Jadi ini tidak mandatori kita menyiapkan surat keterangan kerja. Yang perlu itu adalah SKCK. SKCK dan akte nikah. Nah, untuk buku nikah ini memang sangat sangat challenging ya. Jadi menambah satu lagi urutan pengurusan. Jadi Bapak Ibu perlu dulu ke KUA untuk legalisir buku nikahnya, kemudian habis itu ke Kementerian Agama sebelum pergi ke Kemenkumham. Setelah itu baru dari Kementerian Agama ke Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, baru terakhir di TETO. Kemudian dan untuk akte nikah itu perlu kita translate ke bahasa Mandarin. Jadi memang sangat sangat menyita waktu sekali untuk pengurusan sebelum keberangkatan, apalagi semuanya itu dalam waktu singkat yang menunggu LOE 3 bulan sebelumnya harus mengurus kesehatan, kemudian legalisir yang itu nggak selesai dalam satu hari. Jadi memang ini start awal perjuangan sebelum perjuangan yang sesungguhnya di Taiwan. Kemudian SKCK juga perlu ditranslate ke bahasa Mandarin, kemudian legalisir Kemenkumham, TETO, Kemenlu dan TETO. Jadi pada intinya semua dokumen yang ditranslate ke bahasa Mandarin itu perlu legalisir di Kemenkumham, Kemenlu dan terakhir di TETO. Kemudian terakhir singkat terkait dengan anak ya.
bagi rekan-rekan atau teman-teman yang membawa anak ke ikut serta ke Taiwan, jadi kita perlu selain ya tadi ya selain tadi buku nikah, kemudian medical check up, perlu juga disertakan akta lahir. Jadi akta lahir juga perlu ditranslate ke bahasa Mandarin, kemudian dilegalisir di Kemenkumham, Kemenlu, dan terakhir di TETO. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak usia kurang dari 6 tahun, itu kita perlu juga menyediakan buku vaksin ya. Vaksin berdasarkan pengalaman saya waktu itu, saya cukup minta buku vaksinnya, sertifikat vaksin ke puskesmas. Nanti puskesmas akan memberikan 1 lembar yang menyatakan bahwa anak kita telah memenuhi vaksin-vaksin yang secara umum di cover oleh negara. Kemudian nanti sertifikat itu kita translate ke bahasa Inggris, translate ke bahasa Mandarin, dan selanjutnya kita legalisir seperti tahapan-tahapan sebelumnya. Baik, kita lanjut ke ya, untuk jam kerjanya perlu diperhatikan bahwa untuk pengajuan dokumen hanya dibuka pada pagi hari dari jam 8 sampai jam 11.30, dan untuk pengambilan dokumen dia buka siang hari. Jadi diharapkan Bapak Ibu jangan sampai salah waktu datang ke TETO. Ini seperti ya kesimpulan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Ini rangkuman dari yang ada di website. Kemudian checklist visa pasangan, dan ini untuk anak. Ya. Jadi rangkuman secara keseluruhan tadi adalah yang perlu kita translate ke bahasa Mandarin adalah ijazah dan transkrip. Yang perlu kita translate ke Mandarin, kalau untuk ijazah dan transkrip itu hanya English version. Sertifikat vaksin, buku nikah, akta lahir anak, SKCK kita perlu translate ke bahasa Mandarin. Kemudian selanjutnya kita legalisir ke Kemenkumham, Kemenlu, dan TETO. Untuk legalisir notaris dan TETO cukup adalah medical check up, jadi nggak perlu dirubah ke bahasa Mandarin. Kemudian terkait dengan keperluan obat-obatan, jadi bagi teman-teman yang baru datang di Taiwan, kita tidak bisa langsung apply untuk NHI ya, atau seperti BPJS-nya di Indonesia. Jadi biasanya setelah 6 bulan menetap di Indonesia, kita baru eligible untuk mendaftar BPJS-nya di sini atau NHI, sehingga disarankan sekali Bapak Ibu harus membawa obat-obatan umum, obat-obatan yang mungkin sering digunakan, apalagi yang bawa anak perlu kita siapkan mandiri. Kemudian obat-obatan rutin jika Bapak Ibu memiliki sakit kronis ya, seperti kayak obat tekanan darah, obat diabetes, atau obat asma. Kemudian untuk obat umum mungkin jika saya boleh sarankan, karena saya juga seorang apoteker ya, jadi mungkin bisa dibawa obat-obat yang kemungkinan kita akan perlu gitu ya. Jadi yang pertama itu obat paracetamol, obat demam atau obat nyeri, ibuprofen bila ya obat nyeri tapi memang aktivitasnya lebih kuat daripada paracetamol. Kemudian obat flu dan obat batuk, obat tetes mata, dan multivitamin. Yang kedua itu obat pencernaan ya, seperti Oralit, obat diare atau obat MAH. Kemudian alergi, karena di sini kita musimnya berbeda ya dari Indonesia. Di sini punya 4 musim, jadi kadangkala reaksi alergi itu akan common muncul pada daerah-daerah yang baru kita kunjungi. Jadi mungkin perlu disiapkan obat antihistamin atau salep gatal. Dan kemudian obat-obat first aid seperti plester, kasa steril, antiseptik, obat luka, atau obat-obat yang diperlukan untuk anak-anak ya. Kenapa ini perlu? Karena jika kita bayar sendiri untuk pengobatan-pengobatan yang disebutkan ini, biayanya juga cukup mahal gitu ya. Jadi memang diharapkan 6 bulan pertama Bapak Ibu dan keluarga harus lebih care dengan tubuh dan dirinya supaya tidak gampang sakit selama 6 bulan pertama di Taiwan.
Kemudian apa yang kita lakukan setelah sampai di Taiwan? Nah, setelah sampai di Taiwan, yang pertama tentu menyelesaikan registrasi di universitas. Nah, di universitas biasanya kita diminta lagi medical check up dan membuat buku rekening bank. Kemudian kita mengajukan ARC. ARC itu seperti KTP-nya di Indonesia, jadi kartu identitas residen di Taiwan. Kemudian mungkin bisa beli SIM card atau Easy Card. Easy Card ini adalah kartu yang bisa digunakan di mana saja ya Bapak Ibu, bisa untuk transportasi, bisa untuk beli makanan di 7-Eleven atau Family Mart, di mana Taiwan itu sangat banyak sekali ya, di mana-mana kita bisa menemukan Family Mart atau 7-Eleven, sehingga cukup convenience ya. Kemudian untuk internet di mana-mana sebenarnya di tempat fasilitas umum, di 7-Eleven atau di 7-Eleven atau Family Mart kita juga dapat akses WiFi gratis. Namun jika teman-teman pengen lebih convenient, kita bisa bisa punya sekarang kalau ini ada eSIM ya yang bisa kita siapkan atau provide dari Indonesia. Kemudian setelah 6 bulan biasanya kalau teman-teman yang dari kampus kita bisa daftar lewat kampus gitu ya. Daftar National Health Insurance atau BPJS seperti di Indonesia. Kemudian ini untuk daftar ERC itu bisa dilakukan secara online. Untuk mahasiswa itu wajib online. Jadi kita bisa untuk urusan administrasi saya rasa Taiwan cukup cukup nyaman ya Bapak Ibu. Jadi semua urusan pengurusan administrasi sangat sangat tidak menyulitkan, tidak terlalu sulit. Jadi cukup daftar online untuk mahasiswa, nanti kita cukup datang ke imigrasi untuk mengambil kartunya. Dan untuk keluarga, pasangan dan anak itu wajib datang ke imigrasi. Kemudian pertanyaan yang cukup sering ditanyakan dan salah satu poin yang membuat saya cukup deg-degan waktu itu ya sebelum berangkat ke Taiwan yaitu bagaimana sekolah anak di Taiwan dan apakah anak-anak mampu survive apalagi tidak punya pengalaman bahasa Mandarin gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin foto-foto di sini bisa mewakili bagaimana perasaan anak-anak ketika bersekolah di Taiwan dan Taiwan cukup saya lihat itu Taiwan sangat welcome dengan orang asing gitu ya. Dan pengalaman kami 1 tahun anak-anak itu sudah mampu berbahasa Mandarin dan dia mampu berkomunikasi dengan teman-temannya, mampu memahami apa yang mereka pelajari. Jadi apa yang kita khawatirkan sebelum keberangkatan, insya Allah tidak semenakutkan itu ya. Tidak, ternyata anak-anak itu mampu beradaptasi dengan lebih baik. Dan di sini anak saya yang pakai jilbab, jadi memang dan apa ya, tidak ada seperti diskriminasi atau merasa dibully atau apa. Ternyata Taiwan sangat open minded gitu ya. Jadi anak saya pun merasa nyaman mereka bersekolah walaupun di lingkungan minoritas gitu ya. Jadi insya Allah saya rasa sangat nyaman bawa anak ke Taiwan. Dan sedikit berbagi terkait dengan sekolah anak, dokumen yang diperlukan itu adalah buku vaksin kalau dia masih di bawah usia 6 tahun, ARC tadi, ARC, kemudian di sekolah di Taiwan itu Bapak Ibu sistem zonasi, jadi jika ingin di sekolah tertentu maka carilah apartemen di sekitar sekolah itu. Dan memang kalau di Tainan ada satu lokasi yang memang banyak sekali orang-orang Indonesia yang anak-anaknya disekolahkan di situ. Jadi jika memang anaknya Bapak Ibu ingin sekolah di sekolah itu maka carilah apartemen yang satu zonasi dengan sekolah tersebut. Kemudian terkait dengan biaya, untuk biaya free ya Bapak Ibu, tidak ada SPP dan uang pendaftaran. Hanya ada biaya buku. Uang buku itu kalau saya estimasikan sekitar 800 dolar Taiwan ya atau NTD atau sekitar 400.000
rupiah Indonesia per semester. Peralatan sekolah seperti buku pelajaran, matras belajar, lem atau segala macam itu sekitar 2.000 per semester atau sekitar 1 juta. Uang makan jika Bapak Ibu ingin sekolah yang menyediakan makan anak-anak. Dan memang mereka ada pilihan vegetarian ya. Kalau kita Muslim biasanya mahasiswa di sini memilih vegetarian, yang itu sekitar 2.000 per semester. Ini tentatif ya Bapak Ibu. Kalau saya sendiri di awal-awal waktu itu pakai makan yang disediakan di sekolah, tapi setelah itu saya provide bawa sendiri gitu ya. Nah, after school itu adalah anak-anak sekolah di Taiwan itu hanya hingga dari pagi jam 8 sampai jam 1 siang. Setelahnya itu kita harus jemput anaknya. Namun mungkin bagi Bapak Ibu yang bersekolah atau dua-duanya sekolah agak susah nih kita jemput anak dalam sampai jam 1 siang. Nah, biasanya kami mahasiswa itu sering mendaftarkan anaknya sampai after school, sampai jam 5 sore. Nah, itu biayanya 8.000 atau sekitar 4 juta per 1 semester. Untuk TK itu cuma sekitar 3.600 per semester ya Bapak Ibu. Jadi ini saya rasa cukup affordable ya. Kemudian selain sekolah di Taiwan, saya juga mendaftarkan sekolah anak online di Indonesia. Kenapa pertimbangannya saya juga mendaftarkan sekolah online di Indonesia? Karena saya menjadikan sekolah Taiwan itu adalah sekolah untuk anak merasa lebih nyaman untuk bergaul. Jadi tidak ada tuntutan atau tekanan mereka harus benar-benar memahami sekolah di Taiwan. Sehingga dan saya juga ingin anak kita juga apa ya namanya ya, juga catch up dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi alhamdulillah Indonesia juga punya sekolah murid merdeka ya. Sekolah murid merdeka, sekolah online dari Indonesia, dan ini saya rasa cukup bagus karena memang mereka selalu up to date, guru-gurunya juga profesional, dan selama ini saya setelah lebih dari 2 tahun mendaftarkan anak di SMM, saya rasa ini cukup ini ya Bapak Ibu, cukup memuaskan ya sekolah di sini. Kemudian saya coba berbagi terkait dengan berapa biaya sekolah di SMM. Nah, ini ada ya banyak cukup ini ya, ada agama Islamnya juga, ada bahasa Inggrisnya juga. Ini adalah bentuk LMS-nya ya. LMS sekolah di Taiwan cukup kita bisa akses kapanpun. Nah, ini seperti LMS ya. Hanya perlu 2 kali live selama 1 minggu. Tapi kalaupun kita nggak bisa live, mereka akan sediakan recordingnya. Nah, nanti di LMS-nya itu banyak sekali kuis-kuis dan komunikatif gitu ya. Materi-materi diberikan komunikatif dan sangat up to date, sehingga anak-anak pun merasa nyaman. Kemudian berapa biaya sekolah online dari Indonesia atau sekolah SMM? Mungkin selain sekolah SMM, beberapa teman saya di sini, mereka juga menyekolahkan anaknya yang sekolah awalnya di Indonesia, namun guru-gurunya juga memprovide sekolah online. Jadi intinya kita masih rata-rata mahasiswa di sini juga tetap menyekolahkan anaknya secara online, atau juga ada yang memang mengandalkan sekolah di Taiwan, nanti setelah lulus ijazah apa namanya ijazah dari Taiwan pun juga akan dilegalisir sehingga bisa digunakan di Indonesia. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa lebih memilih mana prefer untuk pendidikan anak-anaknya. Jadi untuk sekolah SMM itu adalah sekolah full online, anak dapat belajar di mana saja dan kapan saja, gurunya profesional, terakreditasi, anak punya NISN, jadi ketika balik ke Indonesia dia bisa langsung melanjutkan sekolah sebagaimana seharusnya, dan biayanya itu sekitar 5 juta sampai 7 juta per tahun. Per tahun tergantung kelas. Biasanya dari kelas 1 tuh agak lebih murah sekitar 5 juta, nanti naik kelas berlanjut biayanya agak naik, tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu tinggi Bapak Ibu.
Kemudian berapa biaya hidup di Taiwan? Tentunya ini tergantung kota dan gaya hidup. Saya akan sharing terkait dengan Tainan. Tainan cukup lebih murah ya Bapak Ibu dibandingkan Taipei karena Taipei adalah ibu kotanya Taiwan. Jadi relatif ya biaya hidup relatif lebih rendah dibandingkan Taipei. Nah ini saya sharing sekitar rata-rata ya berapa biaya yang mungkin kita perlu siapkan. Kalau untuk mahasiswa single ini kalau kita di dom yang disediakan kampus itu cuma sekitar 2.500. Tapi jika nanti di sekitar kampus atau di apartemen memilih sendiri jadi ya sekitar 2.500 sampai 5.000 NTD atau di sekitar 1.200.000 atau sampai 2.500.000 rupiah. Kemudian makan, biaya hidup dan daily needs itu sekitar ya 4.000 sampai 6.000. Transportasi itu relatif ya biasanya di Taiwan ini transportasi umum sangat convenience, jadi mungkin ini sangat bisa sekali kita berhemat di sini. Kemudian untuk internet, kalaupun tidak mau pakai internet, kita juga bisa mengandalkan WiFi saja ya untuk survive di Taiwan untuk sampai sampai menunggu beasiswa ada gitu ya. Terus ada beberapa cara-cara bertahan untuk menghemat biaya. Kemudian untuk berapa biaya listrik ya berkisar sekitar 5.000 sampai 1.000, 500 sampai 1.000. Jadi estimasinya sekitar 9.800 sampai 14.000 Taiwan dollar atau sekitar ya sekitar 5 juta sampai 7 juta. Dan mungkin untuk transportasi internet dan biaya listrik itu mungkin bisa kita eh, lebih berhemat di sini ya. Nah, untuk pengalaman saya bawa keluarga dengan 2 anak, biaya biaya sewa apartemen itu sekitar 6.000 sampai 12.000, makanan 10.000 sampai 15.000, transportasi 500, internet, nah segala macam seperti yang terlihat di sini. Dan memang ini sekitar estimasi ya, Bapak Ibu. Kemudian makanan halal, menurut pengalaman saya, makanan halal di Taiwan itu Taiwan cukup ramah ya untuk makanan halal di Taiwan. Beberapa makanan atau minuman di supermarket memiliki logo halal. Selalu cek sebelum membeli. Oh, ini nggak muncul gambarnya ya. Ini beberapa produk sebenarnya di Taiwan itu mereka memunculkan ini. Ada logo-logo yang kita bisa ada logo untuk vegetarian. Jadi logo vegetarian seperti ini ya, Bapak Ibu. Itu artinya kita bisa bisa mengkonsumsi makanan tersebut dan saya lihat banyak makanan-makanan yang ada logo halalnya. Kemudian di Tainan sendiri kita juga punya komunitas Muslim yang juga menyediakan bahan makanan halal. Ada daging halal, frozen food, dan catering buat makan siang dan makan malam. Jadi insya Allah jika niat kita berikhtiar untuk menjaga dan mencari makanan yang halal, insya Allah Allah akan menemukan orang-orang dan fasilitas yang membantu kita untuk tetap menjaga supaya apa yang kita konsumsi selalu halal dan thayyiban. Dan mungkin salah satu aplikasi yang mungkin Bapak Ibu perlu download dan membantu kita untuk melihat apakah makanan yang kita konsumsi itu halal atau tidak. Nah, ini ada salah satu eh, apa sih namanya tool yang saya bisa gunakan halalin. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal scan produknya, kemudian atau scan barcode-nya nanti akan muncul. Muncul apakah dia halal, haram atau meragukan. Nah, insya Allah akan membantu kita dan mempermudah kita. Kemudian ini adalah aplikasi-aplikasi lain yang bermanfaat yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi di Taiwan ini kita biasa berkomunikasi pakai Line, bukan WhatsApp ya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga bisa pakai Uber. Kita juga punya Shopee Taiwan. Nah, ini adalah aplikasi untuk kita pesan tiket kereta cepat ya. Dan ini juga nanti ada, oh ini nggak muncul ya, aplikasi bus yang itu kita bisa melihat
jadwal-jadwal secara live bus dan MRT yang ada di Taiwan. Kemudian juga ada aplikasi 591 yang biasa digunakan untuk kita melihat apartemen-apartemen yang available untuk bisa kita sewa. Nah, demikian sharing dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Mita atas sharingnya yang sangat informatif dan cukup komprehensif ya tadi. Insya Allah. Semoga bisa dicatat ya teman-teman. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih, tapi kita keep dulu ya untuk sesi Q&A setelah penyampaian materi kedua. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Sony Sunarso. Bapak Sony, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, eh, bisa. Oke, baik. Suara saya juga kedengaran ya. Sudah terdengar jelas. Oke, baik. Kepada Bapak Sony kami persilahkan. Monggo waktunya 15 menit. Share screen sudah nampak. Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Mita ya. Insya Allah sudah lengkap itu. Ini semua. Jadi saya tinggal sharing pengalaman-pengalaman aja ya kali ya mungkin. Jadi tadi sudah jelaskan juga ya mengenai aplikasi apa semuanya tadi sudah detail ya. Mengenai visa juga. Nah, saya tuh khawatir kemarin saya diberikan tugas untuk menyampaikan apa namanya ini pengurusan visa itu ya. Saya khawatir nggak sama dengan zaman saya dulu karena saya mungkin lebih lama lagi daripada Bu Mita ya. Zaman saya dulu saya masuk itu masih COVID ya. Jadi COVID kemudian apa karantina masih 3 minggu gitu ya. Jauh berbeda lah dengan yang sekarang ya. Jadi mungkin nanti sudah dipaparkan oleh pemerintah, insya Allah sudah komplit. Dan secara garis besar kalau mengenai apa namanya visa itu ya mau diurus sendiri ke Teto atau mau eh, ke agent juga bisa. Kalau agent biasanya TEC kalau nggak salah namanya itu ya. Tuh, ya memang agak bayar mahal, cuman eh, dibantu diuruskan sama pihak agent. Ya mungkin itu ya. Kemudian baik saya mungkin akan sedikit sharing-sharing tentang pengalaman kami ya, bagaimana untuk memulai dan surviving. Mungkin kalau ke arah surviving, kalau sudah saya ini saya sudah bukan awal lagi ya, mungkin ya sudah tahun-tahun akhir ya. Jadi sudah cukup lama ya bagaimana kita bisa survive. Dan memang tahun-tahun akhir ini saya lebih banyak berada di Indonesia memang ya. Jadi alhamdulillah juga dari profesor juga mengizinkan saya untuk pulang ke Surabaya beberapa waktu, kemudian nanti balik lagi untuk diskusi dan sebagainya. Jadi mungkin saya akan mulai dan yang pertama saya tentunya mengucapkan selamat ya kepada kawan-kawan sekalian yang sudah diterima atau bisa melanjutkan di Taiwan. Semoga studinya semua lancar ya. Dan banyak manfaat tentunya ya gitu. Jadi karena ada suatu tugas yang kita pergi itu harus mendapatkan suatu pelajaran ya yang baik kan gitu, seperti itu. Ya, jadi untuk memulai itu memang perlu tekad ya, tekad kemudian motivasi ya gitu. Nah ini mungkin sedikit saya sharing-sharing bagaimana kita kehidupan di sana ya. Jadi bagaimana di perjalanan kita dari ini eh, banyak masih di Indonesia ya untuk atau ada juga yang banyak yang sudah di Taiwan juga ya tentunya ya. Ya kalau kita masih ada yang di Indonesia ya perjalanan kurang lebih ya kita sekitar 6 jam ya. Jadi naik pesawat terus kemudian kalau tempat saya itu di Taichung. Saya di Taichung di CMU ya di China Medical University. Jadi kalau tempat saya Surabaya ya, home base saya di Surabaya, saya di Kauner. Surabaya itu mendaratnya di Toyen dulu, di Toyen sekitar 6 jam transit dulu, mesti harus transit ya. Nggak tahu itu transit di Singapura, transit di mana-mana. Sekarang ya lebih banyak pilihannya. Cuman ya memang
lebih mahal tiket-tiket pesawat karena kondisi perangan ya. Gitu. Nah, eh, Taiwan itu sebenarnya tidak terlalu besar dan mudah untuk dijangkau dengan segala macam transportasinya ya. Jadi kalau saya, contohnya saya itu mendarat di Taoyuan, dari Taoyuan itu sekitar 2 jam lagi perjalanan ya, perjalanan darat ke Taichung. Nah, mungkin nanti kalau Bumita itu lebih selatan lagi dari saya, jauh lagi dari saya dari ke arah kita mendaratkan di daerah utara ya. Kemudian kita ke tengah, tengah kemudian selatan terus sampai ke Kaohsiung di daerah selatan. Nah, itu bisa ditempuh pakai high speed rail, pakai tadi kereta biasa, atau naik bis, atau naik taksi. Dan dulu saya naik taksi awal-awal karena harus karantina. Satu orang satu taksi waktu itu awal-awal dulu. Kita juga bingung. Eh, satu orang satu taksi dengan drivernya aja kita nggak tahu mana dibawa ke karantina di kota yang lain waktu itu. Ya itu zaman dulu ya. Kalau sekarang tentunya kita bisa langsung memilih transportasi mana yang sesuai dengan budget kita dan tentunya dengan waktu yang kita sediakan. Nah, mudah lah, insya Allah untuk public transportation di sana itu sangat 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 dimudahkan, ya. Gitu. Kemudian ya ini ya mau tidak mau kita sedikit mengetahui ya bagaimana ya situasi apa namanya tentang geopolitik ya. Saya ini mungkin yang perlu saya bahas-bahas yang tadi sudah Bu Mita sampaikan sudah komplit ya mungkin saya tinggal nambah yang sedikit-sedikit ya yang isu-isu yang terkini ya mungkin ya kayak gini ya. Ya kita harus tahu-tahu aja ya artinya apa banyak hal yang bisa terjadi saat ini ya. Apalagi kita di negara orang ya apa namanya isu geopolitik bagaimana konflik antara China mainland sama Taiwan apa semuanya itu kita aja sedikit perlu tahu ya, sehingga kita bisa bersikap sewaktu kita sudah di Taiwan. Nah, sebenarnya kondisinya tidak terlalu men- mencekam atau gimana ya. Teman-teman nggak usah khawatir. Di sana tenang-tenang aja. Yang crash itu cuman ya tentaranya aja ya militernya aja. Kalau masalah perdagangan ya eh, teman-teman apa perdagangan antara China mainland sama Taiwan itu masih jalan lewat Shopee ya. Pokoknya asal ada cuan aja santai di sana ya. Jadi gampang, nggak ada masalah. Jadi tukar masuk apa pertukaran barang, pertukaran orang-orang ke sana, orang ke sini nggak ada masalah. Ya, memang kadang-kadang memang ada kayak ini apa namanya di foto yang sebelah kanan bawah ini ya, ini latihan waktu latihan perang. Kalau waktu latihan perang sekitar ada nanti pengumumannya, biasanya teman-teman di SMS gitu ya. Besok jam sekian sampai jam sekian, biasanya 30 menit kita latihan perang. Jam itu harus masuk ke bunker atau harus masuk ke gedung seperti itu. Kita harus taati itu seperti itu. Nah, kondisinya sepi seperti yang ini biasanya ramai ya. Ini saya foto dari atas kampus saya. Biasanya ramai ini, tapi tinggal ada bis pun harus berhenti di sini. Hijau ini berhenti ya. Jadi ini waktu kondisi latihan perang kalau ada serangan udara ya dari Mainland. Itu. Ini kondisinya kayak gini. Kala-kala aja. Ya, kita perlu tahu bahwa orang Indonesia itu di sana ada sekitar nih ya foreign resident sekitar 350 ribuan. Nah, kemudian dari sorry, sorry. eh, studentnya ya untuk student Indonesia itu global sorry global internasional dari student kita Indonesia itu nomor 2 ya ya paling banyaknya Vietnam ya gitu. Terus kalau level student kalau saya di apa namanya PhD ya jadi di dia postgraduate PhD master itu Indonesia juga tetap tertinggi juga masih masuk 3 besar juga ya jadi saya ingin mengatakan di sini bahwa teman-teman itu banyak temennya di sana, nggak usah khawatir ya. Jadi eh, santai aja, jangan istilahnya jangan merasa kemudian nggak ada teman, kemudian sendiri gitu ya. Karena kita itu sebenarnya banyak ya. Kita dari 140 ribu orang global international student itu kita itu 18 ribuan, itu di posisi nomor 2. Nah, dari sekitar apa namanya 20 ribuan ya master sama PhD di international student itu mahasiswa
Indonesia itu ada sekitar 2.700 lebih ya. Itu hanya di posisi postgraduate saja. Jadi ya insya Allah cukup banyak. Biasanya postgraduate itu kan sudah membawa keluarga ya tentunya. Jadi kan biasanya S2, S3 itu biasanya teman-teman sudah nikah, misalnya ke sana bawa keluarga. Itu memang ya ya kami harapkan lebih sebenarnya lebih ya lebih lebih nyaman kalau juga pakai membawa keluarga juga. Jadi semuanya kalau bisa saya sarankan juga bisa membawa keluarga karena insya Allah lebih banyak manfaatnya. Jadi sudah Bu Muda juga ada jelaskan di awal. Dan memang ya perlu kita manage, tapi jangan terlalu khawatir juga. Insya Allah banyak banyak solusinya. Ya, gitu. Di sini saya cuma ingin menekankan aja di awal ya. Jadi maksudnya gini, saya selain ini nih ya, ini ada beberapa referensi yang coba saya baca. Ya intinya ternyata banyak juga orang-orang yang PhD itu menderita gangguan tidur, gangguan kecemasan, yang depresi itu banyak. Jadi artinya kalau kita katakanlah sudah mendapatkan fase-fase itu, jadi tenang. Artinya berarti kita on the track gitu ya. Tracknya sudah benar. Oh ini sudah benar dan mudah-mudahan sudah mau lulus gitu ya. Gitu. Kalau sudah mulai ada anxiety, apalagi sudah mulai agak-agak depresi ya itu sudah eh, memang normalnya seperti itu ya. Ada studi yang sekitar 25 sampai 40% mengalami itu ya. Itu cukup wajar. Dan saya nggak mendapatkan ini sih kalau di apa namanya di para pekerja juga saya nggak tahu ya mungkin tapi saya pernah mengadakan suatu acara bagi sosial ya untuk pengecekan screening kondisi kejiwaan ya waktu itu ya ternyata banyak juga mereka yang menggunakan obat-obatan anti ansietas ya obat tidur juga banyak jadi orang nggak bisa tidur di Taiwan banyak ya, gitu. Jadi nggak tahu memang iklimnya mungkin ya serba kompetitif dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah itu sesuatu yang memang wajar terjadi. Jadi banyak temannya juga. Ya. Jadi kalau teman-teman yang mulai stres, ya berbahagialah. Berarti itu sudah masuk fase yang benar gitu ya. Oke, ini bagaimana kita menyikapi ya kita tentu harus kumpul-kumpul ya komunitas ya. Ini kita berada makan-makan bareng ya. Ini makan bareng ya. Mungkin teman-teman Padang ya, yang mungkin ada hadir di sini juga ya. Ini kita merasakan makanan Padang yang asli bikinannya orang Padang ya, gitu ya. Jadi ini teman-teman student dari Padang, kita bikin mengundang kita. Nah, kita semua ini teman-teman CMU yang bisa hadir ya ada sekitar 20 orang lebih ya. Untuk teman-teman Indonesia yang di CMU itu kita makan-makan bareng. Ini di apartemennya mereka. Jadi apartemen cukup besar ya ini. Nah, biasanya di apartemen tertentu itu yang cukup besar tuh biasa kita sebagai ya tempat kumpul-kumpul lah ya. Kumpul-kumpul, tempat curhat, tempat berbagi informasi ya gitu ya. Jadi teman-teman kalau bisa juga tetap berada dalam satu komunitas sehingga enggak merasa tertinggal informasi dan bisa lebih mudah menghadapinya ya gitu. Nah, ini kalau tadi makanan halal tadi sudah ada halalin aplikasinya tadi ya sudah dijelaskan di awal ada aplikasi sudah ada logonya gitu. Tapi kalau memang teman-teman mau masak sendiri ya bisa lebih murah ke pasar ya. Nah, ke pasar nanti ya kita pilih-pilih yang mana yang bisa kita beli ya kita tanya gitu ya. Banyak di pasar eh, bahan mentah juga banyak yang bisa kita masak ya gitu. Terus ya ini tempat yang pojok kanan bawah ini teman-teman ngumpul di warung Imit ya. Warung Imit itu apa namanya di teman-teman perkumpulan Muslim di Taiwan di Taichung tempat saya eh, tinggal. Ya kita berkala kita kumpul-kumpul. Di sini saya cuman ingin tadi sudah dijelaskan untuk ini tentunya saya cuman ingin memberikan contoh-contoh saja. Halal ini adalah halal meat ya. Jadi kalau teman-teman jangan bingung nanti banyak warung-warung di eh, Taiwan itu yang dia ada label halal gitu ya. Halal, tapi belum tentu sebenarnya halal karena mereka cuma halal itu tidak tidak mengandung babi gitu aja gitu. Padahal sebenarnya kan kalau dagingnya itu sendiri harus daging halal. Daging ayamnya kita daging halal, daging sapi juga daging halal. Nah, itu memang provide khusus, enggak semuanya menyediakan itu. Kalau di supermarket enggak semuanya yang menyediakan itu ada logo halalnya. Tapi sekarang sudah mulai ada banyak yang ada logo halalnya. Tapi kita harus pilih-pilih juga. Nah, harganya kurang lebihnya ya kita coba saya tadi
dari poster ini uh, poster keluaran resmi dari Tinha ya. Tinha itu ya suatu ya provider daging halal lah. Ini ya banyak pilihannya ya. Eh, apa namanya variannya ya. Ada ayam, kambing, bebek, daging sapi, olahan-olahan yang lain ya gitu. Nah, mereka itu satuannya mereka ya, percin gitu, ya, itu 600 gram. Nah, kalau coba saya kalkulasikan di sini ini saya tadi pakai pakai AI aja ya, saya masukkan ini. Ya kurang lebih kalau harga dalam rupiahnya kalau daging ayam itu ya per kilogramnya sekitar 117.000 ya daging ayam. Nggak tahu kalau di Indonesia berapa ya sekarang ya. Kalau katanya katanya AI sih sekitar 50.000 per kilo ya di sekarang ini. Allah alam. Ya katakanlah memang betul 50.000 per kilo berarti ya harganya sekitar 2 kali bahan mentah ya. Bahan mentah kita beli daging itu 2 kali sampai 3 kali harga di Indonesia di sana ya. Jadi kalau teman-teman di sini masak sehari mungkin 100.000 ya kira-kira di sana 300.000 lah gitu kira-kira ya. Kalau di sini 150.000 450 gitu ya kalau kira-kiranya gitu kalau kita harganya ya lebih tinggi 1,7 gitu per kilo ya kalau di NTD-nya. Nah, bagaimana dengan makanan jadi ya ini saya coba ini di apa brosurnya resmi dari IMIT ya IMIT itu Ikatan Muslim Indonesia Taiwan dia punya tadi ya yang fotonya ada apa namanya kumpul-kumpul kita itu dia punya warung di situ bukanya biasanya teman-teman itu biasanya buka Jumat sorry Sabtu Ahad soalnya teman-teman pas libur mereka buka ya. Nah kita bandingkan itu soto ayam di sana 120 NT ya soto ayam sama nasi 120 NT kalau NTD rupiah itu satu NTD kira-kira ya katakanlah 500 rupiah lah ya berarti 500 dikalikan 120 sekitar 60.000 lah ya. Di soto ayam di sana itu yang biasa-biasa ini soto biasa 60.000. Kalau kita bandingkan sama SSB ya, soto spesial Boyolali itu ya, sekarang lagi gitu ya. Itu ya kalau soto ayam kecil di sini 9.000. Nah, kalau di sini 9.000, soto ayam besarnya katakanlah 11.000 ya di sana 60.000. Jadi ya kurang lebihnya bisa 4 sampai 6 kali lipat ya gitu. Tergantung juga ya tadi tergantung juga belinya di mana, kemudian makanannya apa gitu ya. Tapi kurang lebih ya kalau saya coba rata-ratakan sekitar ya harganya sekitar 3 kali ya, 3 kali dengan kualitas yang mirip-mirip gitu. 3 kali harga Indonesia ya gitu. Jadi tapi teman-teman tenang aja, di sana juga masih banyak orang yang jual ayam geprek, nila goreng, bakso, sate, ya mirip-mirip dengan di Indonesia. Yang bikin juga orang Indonesia. Cuman ya memang cita rasanya mungkin menyesuaikan dengan bumbu-bumbu Taiwan lah gitu ya. Tapi ya Insya Allah masih menemukan jadi jangan stres juga banyak makanan Indonesia juga. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga ya, ini bagaimana pemerintah Taiwan atau orang-orang Taiwan itu sangat menghargai orang foreigner dan juga perbedaan agama itu mereka sebenarnya cukup liberal sebenarnya orangnya ya. Saking liberalnya ya sebenarnya mereka tuh nggak ngurusi kita mau apa ya terserah pokoknya nggak mengganggu ya, nggak saling mengganggu gitu aja. Jadi ya alhamdulillah banyak fasilitas kalau ini ya tadi. Saya kan juga bawa anak ya, saya sama anak saya ini di Masjid Taichung ya, kita sholat Idul Adha kalau nggak salah waktu itu. Idul Fitri, Mas. Idul Fitri sampai di halaman masjid, ini halaman masjid, ini masjidnya ya, itu luas. Itu di Masjid Taichungnya. Nah, di kampus itu kami dulu, saya datang tuh dulu masih sedikit ya muslimnya. Itu kami dibuatkan satu musola di kampus. Kami ada 2 kampus ya yang besar di Taichung itu. Satu kampus yang besar sudah diberikan satu, kemudian lama-lama tambah banyak, kita diberikan lagi musola lagi. Jadi dulu saya sempat bilang bahwa saya sempat bilang sama teman-teman ya waktu awal-awal masuk Taiwan tuh takut juga kan mungkin nggak bisa sholat atau gimana. Saya bilang pokoknya kalau misalkan sama profesor tidak diizinkan sholat ya saya balik aja saya pulang saya mengundurkan diri saya. Tapi begitu saya sampai sana dan saya bilang sama Prof saya tiap hari Jumat saya nggak bisa masuk jam 12 sampai jam 2 saya harus pergi ke masjid. Nah, saya kembali setelah itu ke lab tapi saya jam-jam tertentu saya
ke sana apa namanya izin untuk sholat juga. Eh, itu bukannya cuma diizinkan tapi malah dibuatkan musola ya gitu ya. Ini musolanya itu cukup bagus ya, musola musola di sana musola ini tempat wudhunya juga bagus. Nah, ini musola di rumah sakit. Jadi ya alhamdulillah mereka sangat support. Bahkan sebelum ada musola saya dulu diberikan ruangan kecil khusus untuk sholat. Ya, alhamdulillah profesor saya termasuk yang baik ya. Tapi insya Allah banyak juga teman-teman yang cukup bagus lah ya. Profesornya cukup cukup tidak mempermasalahkan masalah itu. Ini di yang atas ini di sekolah ya, prayer room musola ya, jadi mereka ya. Ini di SD, di SD anak saya. Jadi SD anak saya dulu juga gitu. Oh, Anda Muslim ya, sudah. Anda perlu apa? Musola. Oh ya, karena kan kita perlu sholat kadang sudah duhur atau asar gitu ya. Itu perlu sholat di situ dibuatkan musola juga ya itu. Jadi cukup bagus lah. Nah ini kemudian eh, fasilitas yang lain. Mengakses kesehatan di Taiwan gampang ya. Ini kita nanti pokoknya kalau student tentunya kita harus mengurus NHI ya, National Health Insurance itu dari dengan kartu ini kita bisa mengakses semuanya, termasuk Chinese medicine pun kita juga bisa di gedung saya di rumah sakit saya di CMU ini yang atas ini adalah Western pengobatan cara Western ya. Ini di ICU ada UGD ini di kampus saya di sini. Kemudian ini CMU Hospital sebesar ini yang Western. Di gedung yang lain ada yang traditional Chinese medicine ini, yang bawah ini traditional medicine di gedung sebelahnya agak agak sisi yang lainnya. Nah, itu kita bisa mengakses semuanya pakai kartu ini di cover semuanya. Termasuk di klinik gigi, kalau misalkan pemeriksaan gigi rutin itu kita cuma bayar biasanya cuma bayar 50 NT. 50 NT sudah 25.000. Kita sudah ada pembersihan gigi rutin perawatan dan sudah difoto-foto semua ya, foto panoramik, foto X-ray yang di sini cukup mahal, di sana itu gratis semua dan cuma membayar biasanya cuma 50.000 kalau student dapat potongan 50%. Kalau bukan student 100.000. Sorry, 100 NT, maaf, 100 NT. 100 NT itu ya 50.000. Kalau student cuma 25.000. Itu sudah free sekali kunjungan. Nah, ini adalah banyak transportasi yang bisa kita gunakan di sana ya. Ada apa namanya kereta cepat, kereta biasa, kereta pun ada beberapa, ada yang cepat, ada yang cepat banget, ada yang lambat banget gitu ya. Jadi macam-macam kita bisa pilih. Kalau lambat banget itu maksudnya tiap stasiun kecil berhenti, berhenti, berhenti. Dan cepat banget setiap kota itu berhenti dan dengan kecepatannya sangat tinggi, ini high speed rail ya, ini ya. Taksi juga tadi sudah juga taksi, ada Uber, ya, ada taksi ilegal juga ada teman-teman nanti ya kalau ada grupnya juga saya juga kadang-kadang ada grupnya juga yang saya dimasukkan di line ya itu kita cuma share alamat dia akan datang itu lebih murah. Eh, Kalau nggak ketemu Uber kita bisa itu juga bisa bagus mobilnya juga bagus. Eh, Bis ya bis antar kota bis dalam kota atau ini bis kampus ya bis kampus atau naik sepeda motor. Nah ini motor saya motor warisan ya dari kawan saya udah lulus saya dikasih motor ini ya bisa kita gunakan juga. Cuman memang ya harus hati-hati. Saya dulu awal masuk Taiwan saya pakai SIM internasional ya, tapi saya rasa nggak perlu ya SIM internasional. Teman-teman kalau mau ngurus SIM mending di sana aja. Ya. Di sana ada tesnya ya, tesnya tes tulis, kemudian teori, kemudian ada tes praktek. Tapi tes prakteknya tenang aja, nggak matian kayak di sini ya. Katanya gitu. Dan di sisi lain nggak ikut tes, tapi katanya teman saya yang tes nggak apa-apa. Motornya bagus kok gitu. Saya dulu soalnya masuk pakai SIM internasional. Nah, bisa juga pakai sepeda ya. Ini sepeda U-Bike. Sepeda U-Bike ini pas kebetulan ada fotonya karena saya pakai U-Bike ini di event ya, event sepedaan keliling Taichung 100 kiloan. Itu bisa pakai U-Bike. U-Bike ada dua macam, ada yang pakai listrik, ada yang biasa. Ya. Ada bisa gratis kalau di Taichung ya. Nggak tahu kalau di tempat yang kota yang lain. Kalau di Taichung gratis, bis gratis. Pakai tadi ya, pakai isi card yang kita daftarkan di sebagai student ya. Itu. Sepeda juga gratis 30 menit. 30 menit setelahnya bayar 10 NT kalau nggak salah 5.000 per 30 menit. Nah, ini juga komunitas-komunitas kita banyak di sana ada yang kita sering adakan event-event nikahan juga teman-teman banyak yang nikah juga di sana juga di Citaicung atau pengajian datang ustaz dari Indonesia ya. Ini
banyak rame. Atau Jumatan, tiap Jumatan kita mesti kita ketemu teman-teman banyak yang ngumpul di masjid. Kalau Ramadan lebih-lebih. Ramadan itu kayak kita bagi-bagi makanan. Ya. Orang tuh berlomba-lomba dari Mesir, dari teman-teman Turki, dari komunitas Indonesia, semuanya provide makanan untuk buka puasa kayak gini. Ini merupakan apa ya, hiburan bagi kita ya. Bisa kita makan bareng, ketemu teman-teman ya. Ini suasana sore seperti ini sangat sangat dirindukan ya oleh teman-teman mahasiswa yang ingin refreshing ya. Jadi ke masjid, kemudian ketemu teman-teman makan bareng dan seterusnya. Kemudian untuk tadi ya sekolah anak mungkin tadi sudah dijelaskan Bu Mita juga ya, ini saya bawa dua anak ya. Eh jadi sarana-sarana rekreasi pun banyak yang ramah anak di sana ya. Kita bisa main sepeda bareng, main apa ya. Semuanya gampang di sana itu ya. Termasuk sholat, tidak ada yang memperkarakan orang sholat di mana, kalau nggak nemu sholat ya sholat di jalan tidak apa-apa. Ya kayak gini ya sholat aja gitu. Terus ini koran, ini aku masuk koran ya ini ya. Dari dulu ada event untuk panjat apa itu ya salah satu event-eventnya mereka publish di koran, apa yang mereka menghargai, apa mereka senang ya tadi ya. Mereka itu excited kalau ada orang asing yang sekolah kayak ya mereka internasional juga gitu ya SD-nya ya gitu ya. Dan jangan khawatir kalau tadi memang kalau usianya lebih kecil diajari bahasa Mandarin, nulis Mandarin diajari. Tapi kalau sudah yang agak gedean ya agak susah memang ya. Tapi mereka bisa pakai bahasa Inggris. Banyak yang sudah bisa pakai bahasa Inggris juga. Ini SD, anak saya yang SD ini yang SMP ya. Ini SMP kemarin. Sampai SMP di sana bisa. Masih bisa. Nah, untuk housing ya, untuk apa namanya apartemen, ya sebenarnya kalau tadi sudah disinggung ya Bu Mita ya, lebih ke arah Taipei, ke arah utara sana lebih mahal ya. Di Taichung ya mungkin mirip-mirip ya dengan di Tainan ya. Kalau kami biasanya ini apartemen saya yang lama karena saya waktu itu masih bawa anak-anak ya. Kalau sekarang kan saya posisi sudah di Indonesia. Walaupun saya kadang-kadang masih ke Taiwan juga ya untuk posisi dan lain sebagainya. Saya pindah dari apartemen yang ini karena dan bawa anak-anak dia lebih murah. Kalau anak-anak biasa apa namanya keluarga biasanya kalau di Taichung ya berkisar 10.000, kadang-kadang sewanya 10.000 atau 12.000, nanti ada bayar listrik, air itu sekitar 2.000 NT ya. Jadi sekitar ya kalau kita kisar 10.000 sampai 20.000. Nah itu memang ya ini perlu untuk pembiayaan ya perlu kita juga diskusikan juga ya dengan keluarga tentunya. Artinya sumbernya bagaimana. Ya, kebetulan nggak saya sama istri saya sama-sama student ya walaupun sama-sama stresnya berarti kan ya. Cuman ya alhamdulillah untuk beasiswanya ya udah double jadi bisa kita kumpulkan di satu terus bisa dikumpulkan untuk sewa sewa apartemen yang agak gedean gitu. Ini ada tiga dua kamar besar ya, sama kamar tamu ya tiga, berarti satu dua, ini kamar tidur, kemudian ini juga kamar luas sekali bisa kita untuk biasanya teman-teman ngumpul di apartemen saya ya bisa untuk 25 orang juga bisa muat di sini ya gitu. Nah nanti teman-teman kalau ke sana mau bawa keluar biasanya kita masuk pertama itu nggak tahu kalau sekarang ya kalau saya dulu biasanya kita dulu masuk kemudian setelah tahun kedua baru atau beberapa bulan setelahnya baru bawa keluarga gitu ya. Nah, mungkin bisa teman-teman cari yang satu kamar single dulu, kemudian nanti kalau sudah sampai di sana, nanti teman-teman bisa akses kayak ini ya, aplikasi tadi sudah disinggung ya 591 dan banyak juga di sana. Kita bisa cari-cari apartemen yang lain yang lebih cocok ya dengan budget kita dan kebutuhan kita tentunya. Nah, ini di belakangnya masih ada dapur. Belakang ini masih ada dapur, kemudian kamar mandi, terus ya ada tempat juga ini apa namanya untuk barang-barang masih juga banyak, masih luas cukup luas ya. Tapi di Taichung ya, tapi di Taipei ya mungkin agak lebih mahal ya gitu. Ya ini sedikit sampaikan bahwa ya iklim di sana ya sedikit berbeda ya di sini. Di sana tantangannya yang paling sering kalau kemarau gini banyak aware apa peringatan itu semuanya ada cuaca ekstrim, ada hujan deras, ada taifun. Nah, taifun itu agak ngeri kan. Kalau kita keluar ya, itu besi untuk parkir apa itu
bisa nggak bisa terbang juga itu. Jadi soalnya kecepatannya itu bisa ini ya 120 km per jam. Ini ada yang saya pernah lebih tinggi daripada ini, sekitar 200 km per jam ini ya. 200 km per jam itu sama kecepatannya sama kayak kereta cepat gitu ya. Ya, jadi bingung lah ya. Cuman masalahnya itu seluruh pulaunya ini yang kena, gitu ya. Jadi ya nggak ada tempat menghindar ya. Kita di pusaran angin itu yang. Tapi ada biasanya selain itu juga ada gempa ya tembak-tembaknya ini ya. Ini kita dulu pernah sama teman-teman Formit sama teman PCM, terus kemudian PCNU juga kita ke Hualien ya. Ini gedungnya apa roboh ya, gedungnya roboh. Teman-teman di Hualien mungkin masih ingat ya. Ini kasihan juga ini. Gempa cukup besar. Bahkan dulu ada teman-teman yang banyak yang stres juga karena sudah mau lulus, katanya di lab hilang semua ya. Kayak gini kondisinya. Ini kondisi lab ya. Hancur semua kayak gini. Guling semua kayak gini ya, data-data bisa hilang semua ya, itu juga cukup ya, harus diwaspadai juga ya, termasuk tadi penyimpanan data dan sebagainya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa lebih aware tentang itu. Ini beberapa ya kegiatan-kegiatan bersama teman-teman Banser dan lain sebagainya untuk pelatihan-pelatihan BLS. Kebetulan karena saya di bidang medis, saya bisanya di sana juga melatih untuk basic life support dan lain sebagainya. Uh, ini ini jalan-jalan. Jadi banyak yang bisa kita dapat di Taiwan ya. Ya tentunya menyesuaikan dengan profesor ya. Kalau profesor saya senangannya selain itu juga saya invite profesor juga ke Indonesia, yaitu salah satu dari yang bisa kita lakukan ya. Artinya kerjasama itu sebisa mungkin juga bukan kerjasama diri kita pribadi tapi juga institusi ya. Sebenarnya dengan profesor, institusi antar university to university gitu dan enggak, bukan tidak mungkin nanti juga antara government to government mungkin bisa kita fasilitasi dan lain sebagainya. Jadi kita juga provide apa namanya invite profesor saya juga ke Indonesia ya, itu salah satu bentuk dari uh, kerjasama kita lah. Ini profesor di sana juga bagus-bagus, apa orangnya baik-baik. Memang apa namanya mereka itu ya orang timur lah ya. Mereka sering kali ngajak kita makan, terus kita juga harus jelaskan, nggak masalah. Misalkan jelas kita eh, makanan yang halal, Prof. Gitu. Mereka akan tahu, oh makanan mana yang kamu rekomendasikan. Nah, nanti dia tanya misalnya. Insya Allah mereka bisa terbuka, asalkan kita menjelaskan ya, jangan lupa untuk bisa menjelaskan karena juga itu salah satu ya tugas kita lah ya, sehingga kita eh, bisa bisa orang bisa memahami kita kalau kita juga makanannya butuh yang halal kayak gitu ya. Nah ini makan-makan bareng sama Presiden CMU sama teman-teman Indonesia ya. Ini kita yang menjamu mereka. Ya, kita ngundang mereka pengen makan nah itu ya. Alhamdulillah mereka cukup terbuka lah ya. Ya ini kemudian yang bisa dapat dan praktekkan ya ini saya contohnya mungkin satu ya, saya di sana ada Taiwan Patent, dari patent ini kemudian saya belajar bahwa oh bisa berarti kita kembangkan juga. Ini kemarin juga kita juga sudah tiru lagi untuk mulai membuat patent-patent di sini ya. Jadi bagaimana riset orang Taiwan itu mempunyai pemikirannya mesti ada hilirisasinya. Hilirisasinya apa? Hilirisasi produknya apa? Itu biasanya mereka akan jelas akan mengejar itu. Ya selain publish dari ininya juga ada hilirisasinya yang jelas gitu. Sehingga itu yang membedakan dengan riset-riset kita di Indonesia. Nah, itu juga mungkin bisa memutar dan mendapatkan cuan juga dari sana nantinya. Makanya itu mungkin kita bisa mulai merubah. Teman-teman saya juga saya pesan juga dari teman-teman yang belajar ya ke Taiwan, kita bisa belajar mempelajari ya cara mereka bagaimana bisa survive, bagaimana mereka melakukan riset, bagaimana mereka apa namanya membuat suatu produk dan seterusnya itu
sangat menarik nanti untuk dipelajari. Ini nanti teman-teman juga bisa belajar banyak tentang itu. Baik, ini ya foto-foto bersama teman-teman. Ini kita biasanya main juga ke kampus yang lain ya. Ini di apa namanya di kampus yang lain di Taichung ada beberapa kampus ya, ada 5 kampus ya. Kita bisa main-main bareng, mana main badminton, main eh apa ya, basket, ya sepedaan bareng gitu. Ini di Asia University ya. Ini juga kita yang ikut sepedaan bareng ini di sama orang-orang Taiwan ya. Ini lumayan ini, apa namanya naik-naik keliling Taichung ya. Gitu. Alhamdulillah kita berkesempatan juga untuk menjadi event seperti itu dan tetap semangat dan apa namanya kita manfaatkan semua yang bisa kita pelajari di sana dan kita nikmati tentunya ya namanya suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita semua nikmat ya kita syukuri uh, selagi kita masih bisa diberikan ya kesempatan untuk bisa dikeluarkan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Sony atas sharing pengalamannya yang luar biasa ya. Banyak sekali tadi yang bisa di-sharing terkait dengan kehidupan dan bagaimana survive ya, bertahan hidup di Taiwan. Oke, baik teman-teman sekalian, ini sudah beberapa masuk pertanyaan di kolom chat. Tapi sebelumnya saya mau kasih kesempatan untuk yang mau menyampaikan secara langsung. Mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, bisa raise hand atau open mic. Monggo, teman-teman. Belum ada? Kalau belum ada, saya bacakan pertanyaan dari kolom chat ya. Pertanyaan pertama dari Kak Rizky Fajriani. Izin bertanya, Kak, ketika mengisi form visa online diminta alamat di Taiwan, kontak orang di Taiwan dan nomor telepon itu diisi apa ya kalau tidak punya kerabat di Taiwan? Nah, ini bisa dijawab dari Bu Mita dulu mungkin. Oke, dari Rizky ya. Mungkin untuk ini ya Rizky, kalau untuk hmm, alamat di Taiwan mungkin bisa menggunakan alamat teman-teman yang ada di Taiwan atau mungkin Formit juga memfasilitasi kali ya bisa menggunakan alamat representatif Formit di masing-masing daerah gitu yang ada di Taiwan. Mungkin seperti itu kali ya Bu Niswa. Ya, baik. Terima kasih Bu Mita. Pak Sony mungkin ada yang mau ditambahkan Ya, terkait. biasanya kalau saya dulu kan biasanya apply itu karena dulu saya karantina ya. Begitu masuk itu karantina 3 minggu, jadi kita nggak bisa keluar-keluar juga. Tapi alhamdulillah dari pihak kampus itu mereka mengawal benar. Artinya waktu apply apa semuanya itu orang di sana itu mereka akan kasih nama. Nanti kamu kasih nama ini ya orang di Taiwannya. Kalau dari saya, dari kampus saya itu dikasih nama. Namanya siapa, dikasih nama situ, tinggal copy paste saja nanti dari nama-nama itu dulu. Terus kemudian sudah terakhir-terakhir, maksudnya bukan terakhir-terakhir, artinya setelah kita sudah tinggal di sana lama, kemudian tinggal perpanjangan, ya biasanya perpanjangan ARC kan, tiap tahun kan kita pasti perpanjangan ARC. Itu nanti biasanya ya kita isi aja kawan saya, kawan antar kawan aja nggak apa-apa kadang-kadang yang apa kontak itu ya itu bisa juga. Kadang-kadang kawan saya ngisi nama saya gitu ya. Tapi saya tetap yang nama saya nama kontak yang dulu CMU juga nggak apa-apa. Biasanya coba hubungi dari Global Affairs dari tiap kampus saja kalau memang ada kesulitan biasanya mereka akan provide nama. Kalau di CMU biasanya kita dikasih nama satu nama siapa. Nah, nanti memang pentingnya juga ya apa namanya eh, terutama kalau dari kampus bisa ya lebih aman kan mereka akan komunikasi sendiri. Saya nggak tahu mereka dicek apa enggak ya. Cuman
eh, mereka itu data-data seperti itu apa namanya cukup cukup strict dan mereka akan bisa apa namanya bisa di record dengan baik ya. Seperti contohnya saya pernah ya waktu itu eh, saya datang sama anak-anak saya, kemudian karena saya sudah punya ARC, istri saya waktu itu pertama kali masih datang ke Taiwan belum punya ARC, dia masih di karantina juga. Dan saya datang sama anak-anak gimana ya cerita waktu itu pokoknya anak ikut saya gitu ya. Itu juga nanti mereka akan telepon ke rumah. Oh kamu sudah sampai Taiwan ya gitu. Polisi ini, ini polisi. Jadi data itu nyambung semua memang antara polisi terus kemudian nanti apa namanya data ya itu dukcapil itu ya eh, kependudukan itu ya. Itu eh, mereka akan tahu da- apa big datanya itu kuat lah di Taiwan tuh ya. Jadi itu mereka nyambung semua dan itu data itu sebenarnya bisa dihubungi juga gitu. Saya juga pernah dihubungi sama polisi juga, tapi kemarin teman tanya aja sih, mereka cuma tanya, apa kamu sudah sampai Taiwan ya, sama siapa? Oh sama anak saya, gitu. Anakmu kelas berapa? Gitu. Saya tanya gitu. Oh anak saya kelas ini. Oh ya oke gitu aja. Jadi mereka cuma mungkin mendata ya, kayak distrik daerah situ, siapa yang memonitor dan sebagainya. Ya, itu juga diisi aja, kalau memang bisa dapat dari kampus lebih bagus saya kira. Mungkin itu tambahan saya. Baik, terima kasih Pak Sony atas tambahan jawabannya. Tadi ada rekomendasi ya kalau dari kampusnya Pak Sony di CMU. Mungkin dari Iya. Mbak Rizky, kalau misalnya kampusnya tidak ada rekomendasi bisa mengikuti saran Bu Mita tadi ya. Karena kan sudah bergabung dengan teman-teman di Formit. Nah, di grup itu mungkin bisa dijapri salah satu mungkin yang sudah apa namanya seniornya gitu ya bisa dijapri untuk mendapatkan kontaknya yang bisa diisikan di formnya yang dibutuhkan. Gitu mungkin ya, Mbak Kak Rizky. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan secara langsung pertanyaannya? Silahkan. Belum ada. Kalau belum ada, saya lanjut ke yang di kolom chat ya. Dari Kak Azizah Fatin. Saya awal September kuliah di S1 NCKU dengan beasiswa kampus. Berikut berapa pertanyaan? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan visa. Sekarang sedang proses legalisir di TEC Surabaya. Kemudian dokumen yang dilegalisir sudah selesai. Kemudian berencana untuk mengurus visa sendiri di Teto Surabaya. Apakah mudah pengurusannya? Saya khawatir jika tidak lewat agen, misal TEC, akan kesulitan. Pertanyaan yang kedua, ada syarat kopi rekening. Apa benar harus ada minimal saldo mengendap? Kemudian yang ketiga, terkait dengan jika orang tua berencana mengantar di awal kuliah, apa pengurusan visa visitor bisa bebarengan pengurusannya dengan visa pelajar saya? Gitu. Ada 3 pertanyaan ya. Monggo Bu Mita dulu bisa dijawab. Oke, terima kasih Mbak Aziza. Eh, apakah sulit pengurusannya gitu ya? Jadi pengalaman saya karena kebetulan saya ngurus sendiri ya Mbak ya. Hmm, saya rasa apabila semua dokumen sudah terpenuhi itu nggak sulit ya. Di Teto itu ketika berkas kita serahkan mereka akan ngecek. Mereka akan ngecek kalau kurang kita suruh dilengkapin pada saat itu juga. Jadi saya rasa peluang peluang untuk tidak lulus itu agak ini ya, agak rata-rata sih diterima ya, asalkan semua persyaratannya itu terpenuhi. Dan biasanya kalau nggak salah 1 minggu atau 2 minggu kemudian sudah bisa apa ya kalau sudah ada approve pengumuman visanya oke nanti dia akan info gitu ya. Pada saat kita apply visanya pada saat kita apply visanya nanti dia akan info oh ya 1 minggu lagi bisa datang untuk ambil gitu ya walaupun di websitenya itu disampaikan nanti akan ada interview untuk visanya tapi pengalaman saya waktu itu nggak ada ya nggak ada diminta wawancara tambahan
Kemudian yang kedua ada syarat kopi rekening. Jadi memang di pengurusan visa itu diminta ya, ada minimal saldo yang ada di rekening, ataupun karena masih S1 ya boleh rekening orang tua gitu ya. Kenapa diminta seperti itu? Karena biasanya untuk beasiswa sendiri pada saat kita datang tuh beasiswanya belum langsung cair ya. Jadi kita harus menunggu beberapa bulan karena kan harus ngurus nomor rekening segala macam. Jadi dalam pengurusan visa diharapkan kita tuh punya uang gitu. Jadi nanti kalau udah nyampe di Taiwan tidak terlantar gitu ya. Jadi mereka memastikan bahwa kita secara finansial cukup untuk bisa sampai di Taiwan. Kemudian bisa nggak berbarengan ngurus visa visitor dengan visa pelajar? Itu bisa sekali. Kalau visa visitor tuh lebih simpel ya, karena bisa dianggap sebagai visa kunjungan turis aja gitu ya. Jadi lebih gampang persyaratannya, tidak terlalu sulit. Begitu, Bu Niswa. Oke. Baik, terima kasih Bu Mita atas jawabannya. Pak Sony mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, ini mungkin Bu Mita yang lebih update ya. Saya ACC aja. Tapi memang kalau saya sarankan, kalau teman-teman punya waktu, mending diurus sendiri. Diurus sendiri. Kalau saya tanya-tanya beberapa teman-teman yang ngurus sendiri itu ya sebenarnya enggak susah kok. Pokoknya tadi benar apa syarat-syaratnya dilengkapi gitu ya. Jadi mudah sebenarnya kalau syaratnya udah lengkap, kita datang ke Teto mungkin tinggal ya tinggalin aja apa butuhnya kita kasih, apa butuhnya kita kasih itu cukup lancar teman-teman itu. Kecuali yang memang kayak datanya bermasalah lah itu memang susah. Atau seperti kawan saya ada yang istrinya orang eh, eh, WNA ya agak susah memang. Jadi ya kadang-kadang harus lewat itu sorry harus lewat PIC agennya ya. Lewat agen kalau nggak bisa agen pun juga dia nanti saya juga mengikuti teman-teman juga yang agen itu kalau nggak bisa dia lewat Surabaya akan lewat Jakarta gitu. Ada yang bilang Jakarta lebih mudah kayak gitu. Jadi ya itu dinamikanya. Ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman masih punya waktu untuk juga biar pengalaman juga saya suggestion untuk bisa ngurus sendiri. Insya Allah nggak susah insya Allah. Ada jalan. Ya, baik, terima kasih Pak Sony atas tambahannya. Jadi tadi rekomendasinya bisa diurus sendiri ya kalau misalnya apa namanya khawatir gitu lebih sulit atau enggak. Menurut pengalaman dari Pak Sony dan Bu Mita eh, tidak terlalu sulit gitu ya meskipun tanpa agen. Kemudian dari Kak Rahma. Mau bertanya surat keterangan kerja itu maksudnya yang di Indonesia atau di Taiwan? Nah, ini mungkin Kak Rahmah bisa dikonfirmasi maksudnya pertanyaannya surat keterangan kerja yang seperti apa? Halo Kak Rahmah? Halo, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, perkenalkan nama saya Rahma. Tadi maksudnya untuk pasangan yang ikut bersama calon mahasiswa, itu kan ada syaratnya surat keterangan kerja ya. Nah, itu maksudnya surat keterangan kerja yang di Indonesia atau yang di Taiwan ya. Tadi kan ada yang disampaikan oleh Bu Mita, katanya tidak masalah ya kalau tidak ada surat keterangan kerja gitu. Nah, jadi saya mau lebih detail maksudnya yang di Indonesia atau yang di Taiwan gitu. Begitu, Kak. Terima ya, kasih. baik Kak Rahma. Langsung saja ya dari Bu Mita bisa dijawab. Ya, betul. Bu Rahma, untuk pasangan ya, karena memang pasangan itu kan berarti depend on mahasiswanya ya, yang datang. Depend on Bu Rahma gitu ya. Jadi beberapa teman yang bawa suami pun saya konfirmasi itu nggak perlu gitu ya. Mereka nggak nyiapin, mereka tidak mempersiapkan surat keterangan kerja karena sebenarnya kan pasangannya tuh depend on ke Bu Rahma gitu ya. Jadi kita nggak perlu siapin surat keterangan kerja. Maksud surat keterangan kerja di sini saya rasa tuh surat keterangan kerja di Indonesia ya. Jadi melihat apa sih namanya ya profil dari si pasangan ini yang sebelum mau datang ke Taiwan. Karena kan sebenarnya Taiwan tuh memastikan bahwa orang yang datang ke negaranya, residen yang mau datang menginap di sana tuh orang yang benar-benar secara ekonomi mampu, tidak ada kelakuan buruk. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa tuh nggak terlalu ini ya,
Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, karena sebelumnya yang teman-teman yang lain saya konfirmasi mereka nggak nyiapin dokumen itu. Jadi yang terpenting adalah SKCK yang harus ditranslate ke bahasa Mandarin dan dilegalisir. Begitu Bu Rahma. Bu Rahma ini teman saya, Bu Niswa. Di mana NCKU juga? Dia keterima di NCKU Public Health. Oh, selamat datang Bu Rahma, selamat bergabung di NCKU. Terima kasih, Kak. Baik, Bu Mita, terima kasih Ya, jawabannya. Insya Allah mengerti penjelasannya. ya, ya. Baik, terima kasih Bu Mita. Lanjut ya, ada yang mau menyampaikan secara langsung pertanyaannya? Jika belum ada, kita lanjut ke kolom chat. Dari Kak Azalea, untuk healthcare, cara apply-nya gimana ya Kak? Apakah langsung dianjurkan ketika kita memulai kuliah? Nah, ini terkait dengan NHI ya, tadi yang ditunjukkan contohnya oleh Pak Sony. Mungkin dari Pak Sony bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, kalau NHI, saya dulu dari kampus ya, memang dibantu dari kampus. Kemudian ya kita tinggal mereka butuhnya apa kita provide. Yang jelas biasanya ada kayak pemeriksaan kesehatan dulu kalau nggak salah dulu tuh. Pemeriksaan kesehatan di eh, rumah sakit yang ditunjuk pemerintah biasanya di Taiwan ya misalnya itu ada kalau tempat saya karena saya CMU ada CMU Hospital sendiri ya ceknya di CMU Hospital kita bayar waktu itu bayar untuk cek kesehatannya itu saya lupa ya berapa ya selama sih. Itu eh, kali itu kemudian nanti eh, saya selama sekali ya teman dari kampus dulu saya yang bantu itu tapi insya Allah nggak terlalu susah. Nanti dari anak-anak juga gitu. Nah, kebetulan anak-anak dulu nah, saya juga yang bantu juga dari kampus juga sih. Jadi ya insya Allah gampang lah. Nggak tahu kalau Bu Mita mungkin ada pengalaman ngurus sendiri. Mungkin kalau soalnya gini, saya dulu awalnya dibantu kampus karena dulu juga orangnya masih belum banyak ya. Nah, yang mahasiswa-mahasiswa yang sekarang itu sudah banyak. Kemungkinan mereka ada yang diminta ngurus sendiri. Jadi kampus cuma tinggal mengarang-arahkan itu aja. Gitu. Ya itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih Pak Tambahannya. Sony dari Oh Bu ya, Mita. ada tambahannya tiap semester, tiap tahun kalau salah. Ya, Tiap tahun atau tiap semester ya itu ada uangnya, uang uang iurannya, mm-mm. uang kita harus bayar. Ya. Ya, dari Bu Mita ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi betul ya nanti kampus akan membantu kita pengurusan NHI. Nah, namun itu bisa biasanya bisa apply itu di akhir-akhir semester 1 ya karena kita mesti setelah 6 bulan baru bisa apply buat NHI dan NHI itu sekitar kurang lebih 800-an ya, 800-an per bulan. Kalau mahasiswa single biasanya kampus akan per semester ya sekitar 6 ribuan gitu ya 6.400-an untuk NHI selama 1 semester. Tapi kalau yang bawa keluarga biasanya saya sendiri nanti kita tinggal datang saja ke NHI office-nya, terus kita lapor nih anak-anak tinggal bawa IRC, anak-anak juga mau didaftarkan untuk NHI gitu ya. Dan sebentar sih Bu, 1 hari kelar semua. Di sini administrasinya cukup lancar ya, jadi tidak terlalu sulit. Begitu Bu Niswa. Ya, baik. Terima kasih Bu Mita. Semoga bisa menjawab ya. Dari selanjutnya dari Kak Ari ini bertanya terkait dengan beasiswa TIGP. Nah, kebetulan sepertinya di sini dari kami tidak ada yang dari beasiswa TIGP ya, tapi mungkin ada apa info gitu dari ada yang punya pengalaman Bu Mita atau Pak Tony terkait dengan beasiswa TIGP. Saya nggak ada sih Bu ini. Oh ya. Kita jarang dengar ya Bu ya, yang TIGP ini ya. Ini Akademia Apa itu? Sinika kalau nggak salah. Saya Oh iya. saya bantu jawab. TIGP ini Ya. biasanya dibuka di fall ya. Jadi seperti yang kita adakan kemarin ya webinar itu bukanya untuk fall ya kalau nggak salah ya. Oke, Jadi kalau fall berarti nanti sebelum nanti bulan ini ya. mungkin join, nanti mungkin join di grup nanti kalau kita ada info kita
kita share lagi di grup yang coaching beasiswa ini. Iya, iya. Bisa di-share mungkin Pak Tony apa link grup coaching beasiswanya di kolom chat. Baik, terima kasih Pak Tony atas jawabannya. Selanjutnya dari Kak Ana ya. Masih ada waktu. Dari Kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua dokumen persyaratan visa terpenuhi dan dikirimkan ke Teto, prosesnya berapa lama sampai terbit visa? Kemudian yang kedua, jika anak dari sini kelas 3 SD, apakah bisa langsung ke kelas 4 atau downgrade? Kemudian yang ketiga, apakah bisa berkesempatan untuk part-time dan apa batasannya? Yang keempat, bagaimana kondisi malam hari di Taiwan? Misal kita ke perpus sampai malam, apakah pulang ke apartemen itu masih aman? Kemudian yang terakhir, apakah perlu membuat SIM internasional di Indonesia? Nah, ini ada 5 pertanyaan ya dari Kak Ana Kurnia. Mungkin dari Bu Mita dulu, silahkan, Bu. Oke, terima kasih Bu Niswa. Untuk pertanyaan pertama gitu ya, saya kurang lebih kayaknya nggak terlalu lama ya, apakah seminggu atau 2 minggu, nanti bisa dikonfirmasi lagi gitu ya. Tapi nggak terlalu lama setelah semua berkas masuk, dan teman-teman bisa juga ini, ada yang fast track gitu ya, saya mau dalam 3 atau 5 hari kelar itu juga bisa, tapi bayarannya berbeda. Kemudian yang kedua, jika anak dari sini kelas 3 SD, apakah bisa langsung kelas 4? Bisa sih Bu, bisa. Cuma nanti memang biasanya gurunya akan menilai kemampuan anak-anaknya ya. Lebih ke kendala bahasa sih. Eh, Kalau anak saya waktu itu di Indonesia kelas 2 SD, namun di Taiwan saya memilih masuknya di kelas 1 SD aja. Masuk dari kelas 1 karena pertimbangannya mereka bisa benar-benar belajar bahasa Mandarinnya dari nol gitu ya. Nah, kemudian kalau dari kelas 3 langsung bisa kelas 4, bisa sih Bu, bisa. Sesuai dengan grade kita tuh bisa. Mereka sangat ini sih, nggak terlalu, apa sih, pemeriksaan dokumennya juga nggak terlalu detail, tidak terlalu restrict gitu ya Bu. Mereka sangat 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 berusaha untuk membantu. Tapi nanti kembali ke anaknya sendiri gitu ya, karena kita nggak punya bahasa Mandarin sebelumnya, jadi mungkin saya sarankan kalau udah kelas 3 atau kelas 4 mungkin anak-anak mulai dari sekarang di apa sih namanya, dikenalkan dengan bahasa Mandarin, karena insya Allah anak-anak itu sangat gampang sekali belajar mengadop mengadop beradaptasi atau mengadop bahasa baru itu. Insya Allah mereka lebih lebih gampang dibandingkan kita yang udah mulai tua ini ya gitu ya. Jadi mungkin mulai diperkenalkan. Kemudian selanjutnya, apakah bisa berkesempatan untuk part time? Bisa aja ya Bu Niswa ya. Bisa aja, bisa, kita kita manage waktu dengan baik, insya Allah bisa aja. Kadang di sini juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang kerja di resto, bantu sekian hitungannya per jam itu ada, atau yang ngajar bahasa Inggris juga ada. Jadi insya Allah bisa gitu ya Bu ya. Tergantung kita cari nanti part-time-nya apa yang bisa kita bantu. Kalau di NCKU juga ada tuh yang part-time di rumah sakit gitu, yang bantu sebagai penerjemah, itu juga bisa. Kemudian Taiwan itu insya Allah cukup aman ya Bu. Pengalaman saya waktu itu misalnya nih, rata-rata kalau nanti kita lihat di Taiwan itu ya, banyak orang sangat gampang sekali naruh barangnya tinggalin gitu ya. Misalnya di perpustakaan, ninggalin laptop, ninggalin HP itu gampang karena saking amannya gitu ya. Karena memang Taiwan itu di mana-mana ada CCTV, jadi biasanya dan memang orang-orangnya juga cukup teredukatif ya. Jadi sangat sangat minim sekali kejahatan gitu ya, sangat minim sekali yang mencuri gitu ya. Cuman kadang kita ketinggalan HP di bis, kita bisa ini Bu, bisa dapat lagi nih, bisa tinggal telepon, barangnya biasanya kalau nemu orang akan kembaliin kemana gitu. Jadi insya Allah sejauh pengalaman saya itu sangat aman gitu ya. Terkait dengan SIM internasional seperti yang Pak Sony bilang, saya juga kebetulan ngurus SIM internasional. Tapi kalau perlu atau tidak perlu, saya rasa kalau kalau mau ngurus di Taiwan pun juga bisa ya Pak ya, tinggal ikutin prosedurnya, tinggal daftar, dan itu cukup 1 kali seumur hidup di Taiwan. Jadi cukup 1 kali bayar, bisa untuk seumur hidup. Tapi kalau SIM internasional Bapak harus kita reapply lagi per tahun, dan syaratnya
Ketika itu udah habis, kita harus balik dulu ke Indonesia baru bisa apply lagi, harus bisa perpanjang lagi SIM internasional. Jadi cukup agak challenging ya. Tapi kalau memang bisa kita apply di Taiwan, bagus juga sih apply di Taiwan. Begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Mita. Dari Pak Sony, ada tambahan Pak Sony? Iya, eh, banyak tadi pertanyaannya. Lupa saya. Ya, ada 5. Ya, yang pertama tadi satu-satu ya, satu-satu ya, Ya, satu-satu. Yang pertama tadi dari apa? ucapan jadi hari itu gini, kalau bisa terus terang saya agak lupa ya. Hmm. Saya dulu sebenarnya juga saya ngurus dari TIC, saya pakai jasa agen karena waktu itu belum banyak orang di zaman saya yang pergi. Maksudnya di kampus saya ya belum banyak. Ini menurut kenalan juga kita belum banyak kenal. Formit juga waktu itu juga saya juga belum pernah tahu juga waktu belum masuk ke Taiwan. Jadi waktu itu saya pakai agent dan ya sebenarnya sama aja sih. Kita urus sendiri juga sebenarnya juga sama cepatnya juga nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian nanti apa? Kalau nggak salah waktunya itu kita persiapkan 1 bulanan lah ya. Kalau nggak salah itu 1 bulanan kalau nggak salah. Iya. Yang kedua ini Pak Sony, kelas sekolah anak kalau dia kelas Oh 3 ya, SD sampai kelas itu bisa tergantung umurnya kalau itu. Karena saya waktu itu juga eh, naik kelas akhirnya karena umur bulannya itu loh. Jadi umur bulan kelahirannya itu di bulan apa gitu. Karena saya waktu itu di Agustus sehingga dinaikkan di kelas yang di atasnya gitu. Ya, jadi tergantung tergantung bulannya. Kalau di tempat saya anak SD waktu itu SD SD-nya dinaikkan 1 kelas di atasnya. Jadi gitu. Ya tadi sama dengan Bumita sebenarnya bisa juga kita milih ya. Artinya sebenarnya lebih enak kalau lebih awal. Artinya bisa belajar bahasa. Kalau setahu saya kalau nggak salah belajar nulisnya itu kelas 1 kelas 2 itu mulai diajari nulis ya. Kalau udah kelas 3 4 agak susah. Karena memang sudah enggak diajarkan nulis lagi. Kemudian dia ngomongnya ya, akhirnya udah pakai bahasa Inggris dan seterusnya. Agak susah kecuali memang anaknya memang benar-benar ya belajar itu ya mulai kelas 1 kelas 2 saya sarankan kalau memang bisa kelas 1 kelas 2 ya diambil aja itu banyak membantu untuk bisa nulis karena nggak gampang nulis orang bisa ngomong kadang nggak bisa nulis gitu jadi nulisnya jauh lebih susah gitu itu kemudian apalagi tadi selanjutnya kesempatan part-time job. oh part time banyak sebenarnya kesempatan termasuk saya pun sebenarnya waktu saya dulu beasiswa MUI ya MUI habis saya waktu itu MUI kalau nggak salah cuma 3 tahun ya 3 tahun kemudian setelah itu saya kerja ya sebenarnya kerja di profesor saya itu kan part time juga artinya kerja statusnya kita harus mengurus yang jelas kita harus punya working permit di situ working permit kita ngurus dulu working permit kemudian nanti kita eh, apa namanya ya kontrak kalau sesama profesor ya sesama profesor kalau keluar ya bisa juga keluar nanti rekomendasi profesor biasanya juga setahu saya ada harus izin juga di kampus ya working permit gitu ya kalau saya itu kemarin dari kontraknya itu ya bayarannya per jam. Jadi kalau tidak salah kemarin saya apply itu yang terakhir ya bulan ini. Ya bulan ini saya juga kira saya masih di sini saya juga masih absen terus ya. Itu bayarannya 196 NT per jam. 196 NTD per jam. Peraturannya per minggu tidak boleh lebih dari 20 jam. Ya karena mungkin kan ya kuliah ya kalau full time ya makanya kan akhirnya nggak kuliah kan kerja namanya gitu ya jadi aturannya kalau nggak salah itu 100 sorry maksimal per minggu 20 jam kerja itu terus kemudian per bulan kalau nggak salah 48 jam kalau apa berapa ya saya agak lupa pokoknya ada aturan-aturan itu mungkin perlu ditermati nanti waktu kontrak kerja ya dan biasanya harus ada working permit ya working permit nanti berhubungan juga dengan pajak dan seterusnya setelah itu kalau kita ada pendapatan dari situ ya mungkin itu terus kemudian apa lagi tadi Kondisi malam hari apakah masih aman kalau kondisi malam insya Allah malam aman siang dan malam insya Allah aman tadi ya pemerintah juga sudah jelaskan juga di seluruh Taiwan sama cuman memang sebenarnya eh, dalam tanda kutip yang harus kita hindari kalau di Taiwan terutama ya kalau menurut saya itu adalah mabuk sebenarnya orangnya sadar baik tapi kalau udah mabuk kan jadi nggak sadar itu yang tapi biasanya sering kali ada terutama kalau teman-teman jalan atau mungkin naik sepeda di malam hari ya harus waspada aja
biasanya orang mabuk juga bisa nabrak orang. Nah, itu yang ini. Tapi dia nggak ngerampok itu enggak, mencuri juga enggak, insya Allah. Ya, jadi aman-aman aja sebenarnya. Cuman kalau dia pas mabuk kemudian dia ngebut, nah itu yang harus hati-hati. Itu pengalaman saya. Jadi itu aja. Saya sering juga saya di kampus sampai jam 12 malam, jam 1 malam, pulang-pulang jam 1:30 ya enggak apa. Alhamdulillah enggak ada masalah apa-apa. Teman-teman Putri juga gitu sampai nginep-nginep di kampus ngelab-ngelab ya. Alhamdulillah sih aman-aman aja sampai saat ini. Enggak ada masalah. Ya, gini tuh. Ya, SIM. Kemudian SIM internasional Oh kalau SIM ya SIM ya dulu kan saya belum ada yang beritahu juga ya SIM internasional ya dulu cuma sempat ngurus. Tapi kemudian saya lihat teman-teman juga ada yang ngurus juga di sana di Taiwan juga sebenarnya juga bisa juga karena mereka SIM sorry SIM lokal ya Kak. SIM Taiwan sana itu nanti pengurusannya juga pakai bahasa Indonesia ada juga. Jadi ditanya nanti kamu dari negara mana dari Indonesia ya tesnya pakai bahasa Indonesia. Disuruh lihat video dulu videonya juga dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau di sana ya jalan sebelah kalau di sini kan sebelah kiri ya, kalau di sana kan sebelah kanan. Itu teman-teman juga harus ingat juga harus sebelah kanan. Nanti nyalipnya kayak gini. Nanti kalau ada base blind spotnya sejarah sekian-sekian, nah itu nanti di teorinya ada semua sebenarnya. Itu tinggal baca lihat videonya, kemudian tes tulisnya juga pakai bahasa Indonesia, kemudian tes ya pakai tes kalau nggak salah ada tes prakteknya juga. Ya, insya Allah kalau teman-teman punya waktu eh, bisa juga untuk tes SIM di sana aja dan jauh lebih murah ya jauh lebih murah sangat jauh lebih murah di sana lebih murah cuman berapa itu 100 atau 200 MB nggak saya lupa saya itu ya. ya, baik, terima kasih Pak Sony tambahan informasinya. Eh, dari saya mungkin menambahkan yang ini kan Mbak Ana ya yang bertanya dari NCKU terkait dengan part-time job. Nah, kalau pengalaman saya ada ini ya, ada website di NCKU untuk mengisi aplikasi work work permit dari OIA. Nah, nanti ada salah satu syaratnya itu yang mungkin agak sulit itu terkait dengan izin profesor. Nah, ada profesor itu yang mengizinkan, ada yang tidak gitu ya. Nanti mungkin bisa dikomunikasikan dengan profesornya apakah boleh untuk mengambil part-time job atau tidak gitu. Kalau pengalaman saya karena saya itu part-time jobnya memang jadi research assistant ya, jadi ya bisa gitu ya untuk mendapatkan working permit gitu. Terima kasih Kak Niswa. Ya, baik. Salam kenal juga Kak Ana, sama-sama. Selanjutnya mungkin masih ada sekitar 5 menit ya. Kita batasi sampai jam 10 ya teman-teman. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di eh, grup WA. Dari Kak Rizka ya, dari Kak Rizka. Assalamualaikum Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih untuk segala informasinya. Apakah ada kenalan jasa untuk membantu mencarikan apartemen di Tainan? Kal atau apartemen di Tainan berarti Bu Mita ya? Ya Oh nanti enggak. boleh boleh kontak Pak Tony juga tuh bisa nanti di grup ya. Iya. Heeh. Nanti bisa kontak Pak Tony Group ya, Kak ini. At- Kemudian mungkin terakhir ya dari Kak RE. R, ini bacanya Re. Pak, kalau dapat partial scholarship worth nggak ya? Daerahnya di Pingtung. Ini Bu Nah, Niswa. ini ini kebetulan suami saya di Pingtung dan dapatnya partial scholarship ya. Jadi kalau partial scholarship kalau nggak salah eh, apa hanya dapat beasiswa untuk tuition fee. Kalau untuk biaya hidupnya ada yang dapat ada yang enggak gitu ya. Kalau yang dapat biayanya 6.000 NT atau 6.000 atau 8.000 gitu ya. Nah, kalau yang nggak dapat berarti ya harus ini part-time. Nah, tadi yang part-time job terkait dengan working permit, kalau dihitung sepengalaman suami saya itu malah otomatis gitu ya, otomatis diminta untuk mengurus working permit langsung dari OIA-nya. Jadi diuruskan langsung oleh OIA-nya dan tidak perlu izin dari profesor gitu. Jadi memang kalau apa yang
scholarship-nya memang kurang, sangat dimudahkan untuk mendapatkan working permit. Dan kebetulan di daerah Pinktung lumayan banyak ya kesempatan. Ada beberapa kebun kayak kebun nanas, kebun apa lagi itu, terus di hotel, di penginapan, ya di Kaohsiung. Kalau hotel itu di Kaohsiung banyaknya. Nah, itu juga 1 jam dari Pinktung. Enggak ada 1 jam ya, 30 menit naik kereta dari Pinktung. Nah, itu Pak Re. Insya Allah itu ya teman-teman. Mungkin apakah ada yang terlewat? Ada yang mau menyampaikan langsung? Masih ada sekitar 4 menit. Terkait dengan riset bisa didiskusikan dengan di grup coaching beasiswa tadi ya, yang linknya sudah disampaikan di kolom chat. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, Bu Mita dan Pak Sony. Semoga sharing pengalaman ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Mungkin cukup dari saya, moderator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC, Mbak Tahmida. Ya, terima kasih Mbak Niswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung webinar pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Ibu Mita dan Pak Sony atas ilmu dan informasi yang berharga. Sangat penting sekali untuk keberangkatan para teman-teman yang akan ke Taiwan. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Mohon yang dapat menyalakan kamera dapat dinyalakan. Baik, akan saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, acara selanjutnya yaitu penutupan. Eh, saya Tamidapat Malai Zulfa selaku pemandu acara pada hari ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majlis subhanaka wa wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa di acara webinar mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jinlip nggih, saya nggih.